Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Jaya Denwarta, NIM 2210281065 dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Olahraga. Pada kesempatan kali ini, saya diberi tugas untuk menjelaskan tentang kampanye anti korupsi. Pasti kita tidak asing dengan yang namanya korupsi. Contohnya datang terlambat dan pulang lebih awal. Itu juga merupakan tentang korupsi waktu. Nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama, nilai kejujuran. Yang kedua, nilai kepedulian. Yang ketiga, nilai kemandirian. Yang keempat, nilai kedisiplinan. Yang kelima, nilai tanggung jawab. Yang keenam, nilai kerja keras. Yang ketujuh, nilai sederhana. Yang kedelapan, nilai keberanian. Dan yang terakhir, nilai keadilan. Nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama, nilai kejujuran. Nilai kejujuran suatu kepercayaan dalam kehidupan yang mempunyai peranan sangat penting. Kejujuran itu sangat sulit diperbaiki apabila sudah tertanam sejak dini. Jujur dapat dipercaya di masyarakat. Yang kedua, nilai kepedulian. Harus mempunyai empati pada diri kita sendiri. Dengan rasa kepedulian dapat menciptakan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, nilai kemandirian. Harus mempunyai kemandirian tinggi, tidak tergantung pada orang lain. Peranannya tidak bergantung pada orang lain juga. Yang keempat, nilai kedisiplinan. Belajar tepat waktu dari segala aspek apabila tidak dilaksanakan dapat menghambat suatu proses. Nilai tanggung jawab. Hal yang sangat krusial apabila tidak ada tanggung jawab, maka tidak akan dapat terlaksana. Yang keenam, nilai kerja keras. Harus mempunyai kinerja yang bagus. Apabila tidak mempunyai kinerja, dapat mempengaruhi suatu instansi. Yang ketujuh, nilai sederhana. Tidak perlu mengikuti kemampuan nafsu tinggi, kesederhanaan yang hilang. Yang kedelapan, nilai keberanian. Putusan yang akan diambil itulah keberanian. Ada dampak dari konsekuensinya. Yang kesembilan atau yang terakhir, nilai keadilan. Suatu tindakan-tindakan keputusan yang menghasilkan pertimbangan yang mempunyai keadilan, berbagai aspek dari nilai-nilai lingkungan dari berbagai analisis. Kata korupsi memanglah tidak asing lagi untuk kita. Banyak masalah korupsi yang berlangsung di negara kita. Antara lain, yakni pada waktu masalah korupsi yang gencar-gencarnya diberitakan di media, yaitu masalah penggelapan pajak oleh oknum pegawai pajak koruptor yang kita kenal dengan julukan si mafia pajak, Gayus Tambunan. Mengapa di negara kita ini beberapa koruptor mental, keimanan, serta kurangnya sanksi yang dapat diterima jadi sebagai alasan untuk sekarang bukti kurang jelasnya hukum perihal koruptor ini? Bagaimana supaya kondisi tersebut tidak memburuk serta beberapa koruptor ini ditindak sebagaimana tentunya?
yaitu penjara spesial koruptor. Penjara spesial koruptor ini yaitu penjara yang diberikan sarana serta dijaga oleh orang yang bermental tinggi, tidak gampang terpengaruh oleh ucapan beberapa koruptor. Fungsi pemerintah pada aspek ini sangat penting, yaitu korupsi yang berlangsung di negara kita semestinya lebih menegaskan seluruh beberapa koruptor yang ditahan dengan tindakan yang semestinya. Pemerintah juga lebih menambah penjagaan supaya tidak berlangsung praktik-praktik korup lagi. Sebagian pelajar di sebagai tempat di negara kita mengemukakan usul-usul di layaknya pemiskinan pada beberapa koruptor, serta pemberian KTP spesial koruptor, serta menegaskan kembali beberapa koruptor. Generasi anak bangsa negara yang baik mestilah dididik dengan baik serta tidak terlampau mementingkan IQ, namun emosional serta spiritual yang tinggi, sehingga tidak terlahir lagi koruptor-koruptor di periode yang akan tiba. Aksi untuk melawan korupsi ini mesti ditangani dengan serius, dikarenakan kita seluruh menginginkan korupsi dapat terkikis lenyap di negara kita. Karena serta bila kepribadian yang besar sehingga tidak gampang dipengaruhi oleh orang lain. Semestinya kita mementingkan mutu, bukan hanya jumlah yang terlampau beberapa orang yang pandai, namun juga segelintir orang yang mempunyai kejujuran. Kita mesti berbarengan melawan korupsi. Untuk pelajar studi di tingkatan sikap diperbaharui supaya jadi generasi yang tambah baik daripada saat ini. Demikian tugas kampanye anti korupsi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.